Ustadz Abdullah Amir Maratan Hafizahullah Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita. Begitu Ustadz, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama saya mohon maaf atas kelambatan, tadi ada udzur syar'i insyaallah. Mudah-mudahan kesabaran Bapak dan Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang kembali memperjumpakan kita di rumah Allah untuk bisa meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan belajar dan kemudian berusaha bersama-sama untuk membersihkan dan kemudian mensucikan jiwa dan hati kita agar iman kemudian menjadi perkara yang paling kita cintai di dalam dada kita, dan kemudian agar ketaatan adalah perkara yang menghiasi perbuatan-perbuatan kita, agar kelak kita berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita akan membahas Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala atau hafizahumullah ta'ala, yang beliau berikan judul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yang beliau berikan judul 10 kaidah, 10 cara untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan jiwa. Karena memang jiwa seseorang, jiwa seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa mereka-mereka yang berhak mendapatkan hidayah, mereka-mereka yang berhak kemudian selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para pemilik hati yang selamat dan jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih dari seluruh perkara yang menghancurkan dan mengotorinya. Dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW kita menjumpai bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul memperhatikan dan memperdulikan jiwa dan hatinya. Bahkan di antara doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW selalu beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, wahai Allah, ya Allah, datangkan kepada jiwaku ketakwaannya, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Artinya jadikan jiwaku menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi meminta kepada Allah, zakkiha, dan sucikan jiwaku. Artinya bersihkan jiwaku dari seluruh penghancur, dari seluruh perkara yang mengotorinya. Anta khairu man zakkaha. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa seseorang. Maka ini menunjukkan bahwa kebersihan jiwa itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan Nabi sekalipun meminta agar jiwanya dibersihkan oleh Allah. Padahal ibu bapak sekalian, jiwa Nabi itu, hati Nabi itu sudah bersih, betul tidak?
Betul? Kenapa? Saya tanya kenapa? Apa? Yang dibelah apa? Beliau pernah dibelah 2 kali dadanya. Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dan kemudian Jibril alaihissalam mengeluarkan 1 gumpalan darah yang hitam dan kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hada hadzus syaitani mink." Ini adalah bagian di dalam hatimu yang menjadi bagiannya syaitan, diambil dan kemudian dibuang. Sehingga Nabi Muhammad SAW dipastikan menjadi manusia yang paling bersih hati dan jiwanya. Tapi Nabi kemudian masih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan, keimanan seseorang itu tergantung kebersihan hati dan jiwanya. Sebaik apa seseorang menjaga hati dan jiwanya, maka sebaik itu pula dia akan menjumpai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam itu agama yang selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati dan jiwa agar senantiasa baik. Asy-Syaikh hafizahullah taala di dalam kitabnya setelah mengucapkan muqaddimah atau menyampaikan muqaddimah singkat memuji Allah, bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, kata beliau, fan nafs, jiwa, allati baina janbayil insan amruha azim. Sesungguhnya yang namanya an-nafsu, atau yang dimaksud dengan an-nafs itu jiwa. Jiwa seseorang. Yang ada pada diri seorang manusia, kata Syekh, amruha azim. Perkaranya besar, perkaranya agung. Wa sya'nuha kabir. Ya, urusan jiwa ini adalah urusan yang besar. Maka kemudian beliau mengatakan, faqad aqsamallahu azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibari ad-dallati ala 'azamatihi fi surati syams. Bahkan Allah itu sungguh telah bersumpah dengan sejumlah makhluk-makhluknya yang besar, yang agung penciptaannya. Di dalam surat Asy-Syams bersumpah untuk menyebutkan dan kemudian membahas jiwa yang beruntung, an-nafsul muflihah wa ghairil muflihah, dan yang tidak beruntung. Jadi bersumpah dulu untuk mengucapkan, menyampaikan bahwa jiwa yang beruntung itu yang seperti apa, jiwa yang tidak beruntung itu seperti apa. Dan kita insya Allah hafal surat Asy-Syams. Betul Ibu-Ibu? Di juz ke-29. Betul Ibu-Ibu? Di juz ke-29. Betul tidak? Surat Asy-Syams. Kenapa bingung jemaah? Oh, salah. Ustaz salah. Salahnya di mana? Hah? Asy-Syams surat di juz ke berapa? Ke-30. Ya dijawab. Salah Ustaz, yang benar 30 gitu. Iya. Ya, jangan bingung gitu, bingung. Di surat Asy-Syams juz yang ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan ketika dia datang setelah matahari, yang mengikuti matahari. Wan nahari idza jallaha, demi siang hari yang Allah singkapkan kegelapan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang menyingkap kegelapan malam. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam hari yang menutupi siang hari. Was samai wa ma banaha, demi langit yang Allah Subhanahu wa taala bangun, tegakkan sehingga dia tetap pada tempatnya.
wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin, apa lanjutannya Ibu? Kan hafal insyaallah. Wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada keadaannya yang terbaik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kemudian mengatakan, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ketakwaannya dan kefajirannya. Dan Allah kemudian mengatakan, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung kata Allah, dan ini yang ingin disampaikan oleh Syekh. Mereka yang mensucikan jiwanya, mereka beruntung. Dan para ulama mengatakan bahwa al-falah di dalam Al-Quran, kalau disebutkan beruntung di dalam Al-Quran, itu mencangkup dua keberuntungan. Kata para ulama, falahud dunya, keberuntungan di dunia, wa falahul akhirah, dan keberuntungan di akhirat. Jadi nggak hanya beruntung nanti di akhirat. Mereka yang membersihkan jiwanya, Allah berikan kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Dan ini janji Allah, qad aflaha, sungguh telah beruntung mereka-mereka yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka, hancur. Kalau dalam bahasa Arab itu khaybah, ya itu kehancuran, kebinasaan, hancur, binasa. Kadang-kadang ada manusia-manusia yang secara zahir tidak ada apa-apa, tapi jiwanya hancur. Betul tidak? Seperti kuat, padahal teramat sangat ringkih. Diuji sedikit langsung apa? Langsung pokoknya. Ya, memilih jalan yang cepat. Kayaknya saya harus mengakhiri hidup saya. Sudahlah. Saya nggak kuat lagi menanggung beban ujian. Padahal ujian itu tidak ada yang melampaui batas kemampuan seseorang. Betul tidak? Kenapa bisa begitu? Karena jiwanya yang lemah, hatinya yang lemah, jiwanya yang kotor, hatinya yang kotor, sehingga tidak ada kebaikan, tidak ada keberuntungan di dalam. Maka memang yang penting itu ibu-ibu sekalian bukan penampilan fisik, tapi penampilan jiwa dan hati. Banyak orang yang lebih peduli terhadap penampilannya, tapi tidak peduli terhadap hatinya. Padahal kunci kebahagiaannya yang ada di dalam, bukan yang terlihat. Dia sanggup menjalani kehidupan jika jiwa dan hatinya kuat. Dia pasti bahagia. Jadi fisik tidak menentukan kebahagiaan, penampilan. Makanya kita nggak usah komentari penampilan orang. Selama tidak melanggar syari, itu penting. Biarkan, mau bajunya ungu, bawahnya coklat, ya, apalagi bajunya lusuh, kelihatan udah lama sekali, kenapa masih dipakai? Misalkan, kenapa kita komentari? Selama nggak melanggar syariat itu urusan kita apa? Betul tidak? Dan kita juga lupa kalau Nabi itu pakai baju sampai lusuh, pakai sendal sampai lusuh. Ibu, betul nggak ini? Betul nggak Nabi sampai lusuh kalau pakai pakaian? Jamaah? Ya jamaah. Jamaah anak minta dijawab dulu. Betul nggak sampai lusuh? Kayaknya baru dengar Ustadz. Ya. Nabi itu kata para sahabat pakai pakaian itu sampai benar-benar lusuh dipakai. Baru ganti. Iya. Kalau kita kan gimana? Udah nggak modis sedikit saja sudah ini masukin kotak, disimpan, ya nggak bisa. Karena yang lebih penting bagi Nabi itu jiwa dan hatinya dibandingkan penampilannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, beliaulah yang mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum
Wajsamikum, Allah tidak melihat kepada fisik kalian, tubuh kalian, tapi yang dilihat apa? Ila qulubikum, hati kalian yang dilihat, wa a'malikum, dan amalan kalian. Itu yang paling penting. Dan Allah mengingatkan itu dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10. Beruntung, yang beruntung itu bukan yang berpenampilan baik saja, tapi yang jiwanya baik, yang hatinya baik. Beliau kemudian mengatakan seperti ini. Qauluhu azza wa jal, perkataan Allah azza wa jal, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung mereka yang mensucikan atau melakukan zakat terhadap jiwanya. Jadi kalau diterjemahkan seperti itu secara harfiah, melakukan zakat kepada jiwanya. Apa yang dimaksud? Kata beliau, asluz zakah, inti dari perkara yang disebut dengan az-zakah itu adalah az-ziyadatu fil khair. Tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Jadi kebaikannya selalu bertambah. Kebaikannya selalu bertambah. Wal muradu bil ayah, dan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu, ya, huna di sini, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha, bahwa mereka-mereka yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, wa islahiha, dan memperbaikinya, wa sumuwiha, dan meninggikannya, bil istiktsari minat ta'at wal khairat, dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, wal ibtiad anis syurur was sayyiat, dan menjauh dari keburukan dan dosa, tahaqqaqa falahuhu, maka yang seperti inilah yang akan mendapatkan keberuntungan dengan jiwa. Jadi kita ulang ya, kita ulang. Yang dimaksud oleh Allah qad aflaha man zakkaha, kata Syekh tadi, bahwa mereka-mereka yang pertama mensucikan jiwanya, memperbaikinya, terus apa lagi? Meninggikannya dengan cara apa? Istiktsar, memperbanyak ketaatan dan kebaikan. Terus apa lagi? Ibtiad, menjauh dari apa? Dari keburukan dan dosa. Maka yang seperti ini yang akan menjumpai keberuntungannya. Sehingga kalau kita saksikan atau kita perhatikan penjelasan ini, bahwa ini bukanlah jalan dan langkah yang mudah bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Ini butuh perjuangan atau tidak? Sangat butuh. Tapi yakinlah, saya tidak bosan menyebut satu ayat ini di mana-mana. Karena ayat ini yang mengingatkan, semestinya mengingatkan setiap dari kita. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat yang ke-69. Surat apa? Ayat berapa? Nah, apa bunyinya? Walladzina jahadu fina, kata Allah. Kata Allah, mereka-mereka yang bermujahadah di jalan kami. Ya, berjihad, bermujahadah. Artinya berjuang sekuat tenaga dengan apapun yang dia miliki. Dengan apapun yang dia miliki. Berjuang. Dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan apapun yang dia punya. Di jalan Allah. Maka Allah, kata Allah ini, dalam ayat tersebut, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan petunjuk kepada orang-orang ini untuk meniti jalan-jalan kami. Allah tunjukkan harus apa, harus gimana. Harus kemana. Sehingga mempermudah langkah-langkah kita. Tapi
Allah ingin lihat kita bersungguh-sungguh atau tidak. Dan Allah kemudian mengatakan, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Butuh perjuangan. Jadi nggak bisa ibu-ibu berharap begini. Saya dulu tidak baik. Saya ingin baik. Kemudian sekejap mata berubah. Nggak bisa. Butuh perjuangan. Tapi jangan takut. Perjuangan, usaha yang kita lakukan akan dibantu sama Allah. Allah yang bantu. Yang penting kita sungguh-sungguh. Jangan berhenti. Jangan khawatir. Jangan merasa lemah. Allah yang akan jadi penolong kita. Ya, tapi Allah ingin lihat mana perjuangan. Kalau misalkan mendekat ke rumah Allah saja tidak, kepada ketaatan juga tidak, Allah nggak akan bantu. Meninggalkan yang haram juga tidak, Allah nggak akan bantu. Allah tidak akan bantu dirinya. Ini kan yang sering jadi dilema kebanyakan orang. Saya ini bingung, harus gimana, harus ngapain. Berjuang dulu. Kalau melakukan yang haram, tinggalkan dulu yang haram. Tapi susah, justru itu yang diinginkan sama Allah. Ketika susah, engkau tetap melakukannya, Allah berikan petunjuk. Ya, makanya kalau ibu-ibu biasanya teman-teman biasanya curhat nanya, saya gimana ya, saya begini, gimana solusinya, saya pengen hijrah. Katakan kepada mereka, tinggalkan semua yang haram. Kalau engkau sanggup melakukannya, engkau akan bisa diberikan petunjuk oleh Allah. Semuanya mudah. Ya, jadi harus dibuktikan dulu perjuangan. Nah, ibu-ibu ini sedang membuktikan perjuangan, betul tidak? Ibu, hah? Betul. Meninggalkan keluarga tidak? Meninggalkan anak-anak tidak? Meninggalkan suami tidak? Iya. Meninggalkan rumah tidak? Iya. Karena ingin apa coba? Ingin petunjuk kan? Allah pasti akan berikan petunjuk insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian kata Syekh, wa qauluhu azza wa jal, wa qad khaba man dassaha. Dan kemudian kata Allah, ketika Allah mengatakan dalam ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha, telah celaka, telah merugi mereka-mereka yang dassaha. Apa itu dassaha? Kata Syekh, huwal ikhfa. Maknanya dassaha itu adalah menyembunyikan hati dan jiwanya. Maksudnya apa? Kata Syekh, fal'asi, orang yang bermaksiat, kata Syekh ini penjelasan, qad affa nafsahu al-karimah bifi'lil atham. Jadi arti dari dassaha itu artinya menutup. Kenapa seperti itu Allah mengatakannya? Karena sejatinya orang yang bermaksiat itu dia menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan dosa. Wa tamaraha, dan membalutnya, mengotorinya birradzail wal khasais, dengan perbuatan hina dan rendah. Padahal jiwa setiap dari kita itu mulia atau tidak? Mulia, karena diciptakan di atas fitrah. Potensinya itu potensi mulia. Tapi orang yang bermaksiat telah menutupi jiwa yang mulia itu dengan dosa dan apa? Perbuatan-perbuatan yang hina dan rendah. Saya mau tanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kenapa dosa itu disebut perbuatan hina? Kenapa? Hah? Apa? Mungkin yang agak keras, tidak terdengar soalnya sama saya. Karena menzalimi dirinya sendiri. Contoh, ada jawaban yang lain? Hah? Apa? Karena dia melanggar larangan Allah. Ada contoh satu lagi lah, 3, biar ganjil. Jawabannya apa? Jawabannya jemaah rahmatillah, karena dosa
itu mencabut keimanan seseorang dari hati dan jiwa. Karena dosa itu mencabut, mengurangi, menghilangkan perlahan selangkah demi selangkah iman yang ada di dalam dada seseorang. Sehingga memindahkannya dari kemuliaan iman kepada kehinaan maksiat, dan orang-orang yang seperti ini berhak dihinakan oleh Allah di dalam neraka. Iya. Kenapa orang beriman soleh itu gak berhak masuk neraka? Karena mereka mulia, gak pantas masuk neraka. Tempat mereka apa? Surga. Kenapa ahli maksiat di neraka? Karena neraka itu tempat untuk menghinakan hamba-hamba yang ingkar, yang kemudian bermaksiat ketika di dunia. Makanya Allah bilang azab neraka itu muhin, menghinakan. Bagaimana tidak hina ibu-ibu? Di neraka itu minumannya kotoran. Betul? Betul tidak? Bahkan mohon maaf. Kotoran nanah, keringat, darah, mohon maaf. Sebagian riwayat menyebutkan, mohon maaf sekali lagi, yang keluar dari kemaluan para penzina. Itu minuman mereka. Dan tidak ada penghinaan yang lebih berat dari ini kepada seorang hamba Allah Subhanahu. Dan semua itu karena dosa yang membuat kita hina di dunia dan di akhirat. Makanya jangan bermain-main dengan dosa. Ya, kita ini manusia-manusia yang diinginkan mulia oleh Allah, jangan menghinakan diri kita dengan maksiat. Asy-Syaikh melanjutkan kemudian mengatakan wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub. Orang yang bermaksiat ini menghancurkan jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang aib, yang memalukan. Hatta sarat nafsan dani'ah. Sehingga berubahlah jiwa yang tadinya mulia itu menjadi apa? Dani'ah. Dani'ah itu rendah. Wadi'ah, berada di bawah dia. Munhattah. Wastahaqqat bidzalikal khaybah wal khusran wal iyadu billah. Dalam keadaan seperti itu, dia berhak mendapatkan kehancuran dan kerugian. Dan sebetulnya ibu-ibu sekalian rahmatullahi Allah, kita ini sebetulnya bisa merasakan kapan hati dan jiwa kita itu dalam keadaan hina dan kapan dalam keadaan mulia. Betul tidak? Betul? Iya. Coba sebutkan cirinya kalau sedang mulia yang ada di dalam hati dan jiwa seperti apa? Tenang, selalu ingat Allah, terus tidak takut, tidak bersedih, terus apa lagi? Menangis karena Allah, betul. Bahagia karena ketaatan, dan sedih karena dosa. Itu tanda jiwa kita sedang baik. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis kata Nabi Muhammad SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Mereka-mereka yang bahagia karena kebaikannya dan tersakiti karena dosanya, dia adalah seorang mukmin. Ini harus dicek terus sama kita. Kita lagi melakukan ketaatan, senang atau tidak? Kalau tidak senang, hati-hati. Ada masalah dengan iman kita. Jiwa kita bermasalah, hati kita bermasalah. Kita lanjutkan. Hadirin sekalian rahmatullah Allah. Kata beliau, "Fan-nufus asy-syarifah." Jiwa yang mulia itu la tarda. Dia tidak akan pernah ridho minal asya'i illa bi'a'laha. Dia tidak akan pernah ridho dalam urusan-urusannya, dalam perkara-perkaranya, kecuali jika dia mendapatkan perkara yang paling tinggi. Paham maksudnya ibu-ibu? Saya kasih contoh ya. Ibu-ibu senang di rumah
Kalau suami ngasih apa? Hah? Ngasih apa? Hah? Uang, ngasih uang. Betul? Kalau pas pulang misalkan di waktu di mana kita butuh, dia nggak bawa uang, sebel nggak? Sebel lah tuh. Kesal kan? Ya. Nah, betul. Ini manusiawi. Saya nggak sedang menginikan. Ini manusiawi. Tapi itu menunjukkan apa? Yang membuat kita senang itu, yang indah-indah, yang enak-enak, yang membahagiakan. Betul nggak? Nah, jiwa yang mulia juga seperti itu. Yang dia sukai itu hanya perkara-perkara yang tinggi. Kalau boleh dibahasakan, seleranya tinggi. Bi'alaha wa afdoliha, yang paling afdol. Yang paling afdol. Nggak suka sama yang ecek-ecek, biasa-biasa saja. Jiwa yang mulia itu seperti itu. Wa ahmadiha akibah, dan yang paling terpuji hasilnya, dampaknya. Itu yang disukai sama jiwa yang mulia. Sama, kita juga sama kan. Dalam urusan dunia, tas milihnya merek ini, betul nggak? Paling afdol karena paling lama dipakainya. Misalkan seperti itu. Jiwa juga sama. Dan itu menjadi isyarat kemuliaannya. Dan ini yang sering kita lupakan. Jadi kalau urusan dunia kita ingin yang terbaik, tapi urusan jiwa tidak. Urusan jiwa, dunia iya. Ini yang salah. Dan kemudian kata beliau, wan nufusud dani'ah, dan jiwa-jiwa yang rendah. Tahumu haulad dana'at. Maka dia hanya akan berkutat, berkeliling di sekitar perkara-perkara yang rendah. Jadi dani'ah itu artinya rendah, hina. Ya, perkara-perkara yang tidak mulia sama sekali. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubab 'alal aqdhari. Dia itu akan hinggap. Dia akan hinggap. Jiwa yang rendah itu akan hinggap seperti hinggapnya lalat di atas kotoran. Lalat itu kan nggak hinggap di atas minyak wangi. Betul tidak? Dia hinggapnya di atas apa? Kotoran. Kenapa? Karena seleranya memang kotoran. Jiwa manusia pun sama. Kalau misalkan kita menyaksikan orang-orang sibuk dengan perkara-perkara yang hina, rendah, maksiat, dan seterusnya. Itu cerminan jiwanya. Cerminan jiwanya seperti lalat yang hanya hinggap di atas kotoran. Ya, jangan sampai kita seperti ini jamaah. Lihat maksiat jalan, teman-teman ngajak maksiat ikut. Ada kesempatan bermaksiat, lakukan. Ini ciri manusia-manusia berjiwa rendah. Jiwanya rendah, dani'ah. Kemudian Syekh mengatakan fan nafsus syarifah, maka jiwa yang mulia itu, al-aliyah yang tinggi itu, la tardha bizzulmi, dia nggak akan pernah ridha dengan kezaliman. Walal fawahish, dia pun tidak akan ridha dengan perbuatan-perbuatan fahisyah, maksiat. Wala bisariqah, dia tidak akan pernah ridha untuk mencuri. Wala bil khianah atau wal khianah, ataupun berkhianat. Ini jiwa yang mulia. Kenapa dia nggak ridho? Kata Syekh, li'annaha akbaru min dzalika wa ajal. Karena jiwanya itu jauh lebih mulia dan lebih tinggi, lebih besar daripada perbuatan-perbuatan hina itu. Jadi nggak pantas untuk melakukan perbuatan-perbuatan rendah. Betul nggak? Seperti orang tua tidak pantas kemudian menurunkan derajatnya serendah-rendahnya di hadapan anak. Nggak pantas. Nggak pantas. Ini harus diingat sama orang tua. Kenapa? Karena Allah sudah memposisikan orang tua setelah dirinya. Ini malah direndahkan serendah-rendahnya di hadapan anak.
seperti pembantu, mohon maaf, banyak orang tua yang akhirnya seperti pembantu anaknya. Nggak boleh. Tidak boleh dilakukan, tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena orang tua itu kedudukannya tinggi. Jiwa juga sama. Jika dia mulia, dia tidak pantas merendahkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Ini bukan sombong, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, nggak bisa, nggak bisa. Semua sudah ada posisi, tempat, dan porsinya. Begitu juga dengan jiwa. Makanya, ya, kalau kita tertarik dan kemudian tergoda untuk bermaksiat, ingat, pantaskah jiwa kita untuk melakukannya? Jika tidak pantas, tinggalkan. Kalau kemudian kita, oh pantaslah, nggak apa-apalah kali-kali, oh berarti jiwa Anda tidak mulia. Jiwanya serupa dengan perbuatannya. Itu sudah cerminan, sudah cerminan yang bisa dilihat. Ini mengerikan sebetulnya. Ya, kadang-kadang banyak manusia yang bermaksiat dan berpikir dirinya masih tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Padahal dia sudah menghancurkan jiwa dan hatinya. Merendahkannya serendah-rendahnya dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, wan nafsul mahina, dan jiwa yang hina, yang rendah, haqirah, khasisah, biddiddi min dzalik. Dia akan melakukan kebalikannya. Ya, kalau tadi yang mulia itu apa? Gak mau zalim, gak mau maksiat, betul? Gak mau khianat, gak mau mencuri. Nah, yang rendah akan melakukan kebalikannya. Dia akan zalim, dia akan khianat, dia akan mencuri, dia akan bermaksiat, melakukan perbuatan-perbuatan hina dari kemaksiatan. Karena jiwa itu akan terus bertolak belakang. Yang buruk akan bertolak belakang dengan kebaikan, yang baik akan bertolak belakang dengan keburukan. Nah, kata Syekh begini, fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka setiap jiwa itu akan cocok dan condong kepada perkara-perkara yang sesuai dengan dirinya. Ya, jemaah, betul? Betul tidak ini? Betul. Saya akan tambahkan lagi satu lagi. Begitu juga dengan ruh. Ruh nyawa, ruh yang ada di tubuh kita, yang bikin kita bisa ngomong sekarang, bisa segala macam. Ruh juga sama. Ruh itu hanya akan cocok dengan yang semisalnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan tentara. Tentara itu ada divisi-divisi, betul? Satu divisi akan bergabung dengan divisi yang lain atau tidak? Enggak. Masing-masing divisinya. Kesatuan ini, nah, ya, seperti itu. Kata Nabi, wa ma ta'arafa minha talaf, kalau dia ketemu dengan pasukan yang sama, roh ini ketemu dengan yang semisal, maka dia akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, tapi kalau beda pasukan, maka dia akan berpisah. Jika seseorang itu mukmin saleh, dia akan bergabung dengan saudaranya yang mukmin dan saleh. Jika seseorang itu ahlul maksiyah, dia hanya akan cocok dengan ahlul. Karena segala sesuatu itu hanya akan cocok dengan yang semisalnya. Iya, makanya begini. Kalau kita betul-betul sudah berubah jiwanya, kita nggak akan pernah cocok lagi sama teman maksiat kita zaman dulu. Iya, nggak ada istilah begini, teman lama, nggak ada. Temennya masih maksiat, afwan, maaf, saya udah nggak bisa lagi begini. Ya,
Jelas ya insya Allah ya. Karena jiwanya sudah beda. Kalau masih nongkrong bareng, mereka maksiat, kita ada di situ diam, berarti jiwanya masih mirip, masih sama. Dan hati-hati ketika kita berada dalam keadaan seperti ini. Kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, ya, dan perkataan-perkataan yang tadi disebutkan itu beliau kutip ya dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata Syekh begini, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyah. Dan ketika kita tahu ya bahwa mensucikan jiwa itu sangat penting, wajaba, maka wajib kata beliau, ala kulli muslimin, kepada setiap muslim atau atas setiap muslim, nasihin li nafsihi. Jadi kalau disebut kata nasih, maknanya itu pemberi nasihat, satu. Atau yang kedua maknanya adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan. Nah, Syekh mengatakan setiap muslim yang menginginkan kebaikan, nasih li nafsihi, bagi dirinya, bagi jiwanya, an yu'na biha inayatan fa'iqah, untuk mengurusi jiwanya dengan pengurusan yang kuat, yang luar biasa. Jadi harus serius ngurusin jiwanya. Kita sekarang fenomenanya, kalau jiwanya sudah mulai tidak nyaman, banyak masalah, kebingungan, solusi kita cuma satu, apa? Healing. Apa? Healing. Betul? Ya, saya baru dapat informasi ini dari seorang ustadz dan juga dokter. Dia mengatakan begini, istilah healing itu sebetulnya istilah yang digunakan dalam ilmu kesehatan jiwa. Dan hanya digunakan untuk pengobatan orang-orang tidak waras atau terganggu jiwanya. Pengobatannya namanya apa? Healing. Jadi hati-hati menggunakan kata healing. Ya, hati-hati. Tapi seakan itu obat dari masalah jiwa kita. Bukan. Buktinya setelah selesai healing, masalah tidak selesai. Bahkan bertambah. Iya, bertambah. Karena memang bukan begitu caranya untuk menyembuhkan jiwa dan hati. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Bukan hanya dengan pergi ke gunung, lihat air, lihat pohon, lihat burung, terus selesai masalahnya. Nggak akan. Tidak akan terjadi. Nggak akan. Bukan begitu caranya. Ya, dan itu insya Allah akan kita belajar. Dan kita harus serius untuk mendatangkan kesembuhan bagi jiwa kita. Harus memberikan perhatian kuat. Dan kata beliau, wa an yujahida nafsahu fi hayatihi. Dan dia membuat jiwanya berjuang untuk mencapai kesucian jiwa. Ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah. Untuk mewujudkan kesucian jiwa yang merupakan tujuan yang terpuji, yang mulia. Liyufliha fi dunya. Kata Syekh begini, agar dia beruntung di dunia, wa ukhrah, dan di akhirat, wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyah, dan dia akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Iya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ataupun gurunya mengatakan begini, mereka yang tidak pernah merasakan kebahagiaan surga dunia, ya, mereka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kesenangan di surga akhirat. Lantas apa surga dunia itu? Lantas apa surga dunia itu? Mahabbatullah, ketika hati dan jiwa ini penuh cinta kepada Allah.
Ya. Jadi kalau ini nggak ada di dunia, maka jangan terlalu berharap masuk surga kelak di akhirat. Karena hati yang dipenuhi cinta kepada Allah, dia akan menjadi jiwa yang baik, hati yang baik, dan dia hanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Sehingga dia pantas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah, ya, ini paragraf terakhir insyaallah dalam perjumpaan ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam perjumpaan berikutnya. Kata Syekh, fa inna lin nafsi 'alal muslim haqqa. Ini kalimat yang sangat penting. Kata beliau, sesungguhnya jiwa itu yang ada di dalam diri seorang muslim punya hak. Punya apa? Hak. Artinya, seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga dan mengurusi jiwanya. Jangan badan saja yang diurusi. Hidung lagi, pipi lagi, alis lagi, rambut lagi. Apalagi yang diurus? Iya, sepatu lagi. Jangan itu saja yang diurus. Tapi jiwanya urusi. Karena jiwa seseorang itu punya hak. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang sahih. Ini dikatakan Nabi kepada Abu Darda. Kepada siapa? Abu Darda. Padahal Abu Darda itu orang soleh. Orang soleh. Ahli ibadah. Tapi berlebihan. Sehingga jiwanya menjadi letih. Kan jiwa kita juga bisa capek, betul tidak? Dan dalam Islam itu kita nggak boleh melampaui batas kok dalam ketaatan juga. Ya, yang sanggup ditahan oleh jiwa. Ya. Abu Darda itu begini, ibu-ibu. Abu Darda itu sholat malam nggak putus-putus, puasa hampir setiap hari, malam tidak tidur, siang aktif di luar rumah. Jadi betul-betul memaksakan dirinya. Kemudian istrinya itu tidak pernah diurusi sama dia. Nah, Salman Al-Farisi ketika menjumpai Abu Darda dan keluarganya, dilihat kok istrinya tidak seperti istri semestinya dari penampilan. Ini kok begini? Ditanya langsung, kenapa kamu begini? Tuh, saudaramu Abu Darda, dia nggak punya keinginan terhadap istrinya. Maksudnya dia nggak perhatian sama istri, jadi istrinya pun peduli amat gitu. Pakaian sesukanya, nggak ada urusan. Karena suaminya tidak pernah nyapa, nyentuh, nggak pernah apapun. Dilihat malam-malam sholat. Besok puasa. Oh, besoknya sama Salman. Dicegah, mau sholat malam ditarik, suruh tidur. Tidur. Jangan sholat malam, tidur. Besoknya mau puasa, jangan puasa. Dipaksa jangan puasa, batalkan. Dilaporkan kepada Nabi, diceritakan oleh Salman. Kata Nabi apa? Fa inna wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Kata Nabi, jiwamu juga punya hak. Keluargamu juga punya hak, kata Nabi. Wa 'ala ahlika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu pun juga punya hak. Jangan karena ketaatan kamu melalaikan mereka. Jelas ya? Nah, ketika kita sadar jiwa kita punya hak, maka penuhi kebutuhannya. Ya, ibu-ibu punya hak nggak atas suami? Punya hak? Ya. Yang membuat ibu-ibu bahagia ketika apa? Ketika suami menunaikan hak ibu. Betul? Begitu juga sebaliknya. Suami juga sama. Senang kepada istrinya ketika istrinya menunaikan hak dirinya. Makanya perhatikan. Suami istri itu akan bahagia kalau masing-masing sadar. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Pasti bahagia. Ya, pasti. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Betul tidak? Ya. Baik. Senyuman sudah menjawab. Insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Wa yukhti'u, kata Syekh begini,
Wa yukhti'u man yadhun. Telah salah atau salah orang yang mengira anna haqqan nafs yakunu bitasydidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha. Salah, kata Syekh, orang-orang yang meyakini bahwa hak jiwa itu, menunaikan hak jiwa itu dengan cara apa? Dengan cara tasydid, bersikap keras terhadap dirinya, terhadap jiwa sendiri. Wa hirmaniha min huquqiha, dan mengharamkannya dari hak-hak yang telah diberikan oleh Allah. Yang dimaksud sama Syekh itu seperti Abu Darda tadi, bahwa jiwanya punya hak untuk misalkan bermuamalah dengan istrinya, punya hak kan? Tapi dia paksakan untuk hanya beribadah. Dia haramkan dirinya untuk menggauli istrinya. Ini nggak boleh. Bukan begini caranya dalam Islam. Bukan begini caranya. Karena itu fitrah. Itu fitrah. Allati fatarallahu nufus 'alal ihtiyaji ilaiha. Karena memang ada sifat jiwa itu yang memang dibutuhkan oleh dirinya dan nggak bisa dilarang. Nggak boleh dicegah juga. Contoh, ibu-ibu. Yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak makan apa? Hah, lapar. Lagi pada lapar ini. Iya, keinginan untuk makan. Kan gitu. Iya, lapar nggak lapar kan tetap makan. Betul tidak? Dorongannya dari mana? Dari jiwa. Dorongannya dari jiwa. Boleh nggak jiwa meminta makan? Boleh nggak? Boleh. Jangan dicegah. Jangan dilarang. Bukan begini nih. Supaya hati bersih, ya, jiwa bersih, sedikit makan. Sampai kepada taraf dia kemudian kesulitan. Lemas, kepala pening berkunang-kunang, salatri. Gak boleh sampai salatri. Gak boleh. Dia punya hak, lapar makan. Makanya Nabi mengecam keras pemuda yang bersumpah atas nama Allah, saya akan puasa setiap hari. Kata Nabi, saya nabinya. Atqakum lillah, saya yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, saya tetap makan. Puasa tapi juga makan. Paham maksudnya ya? Nabi nggak setiap hari puasa. Saya sholat malam juga, pemuda yang lain. Tapi saya tidur juga. Nggak gas dari awal malam sampai akhir, sholat terus. Enggak. Yang satu lagi bersumpah tidak menikah. Kata Nabi, saya yang paling takut, saya yang paling bertakwa, saya menikahi perempuan. Karena itu hak jiwa. Itu hak apa? Jiwa seseorang. Salah, kata Syekh. Dan kemudian beliau juga mengatakan begini. Kama yukhti, sebagaimana salahnya juga, atau kesalahan yang dilakukan mereka yang mengira anna haqqan nafs yakunu bitafrid wa ihmali siyasatiha. Seperti salahnya orang yang berpikir, mengira bahwa memberikan hak jiwa itu dengan cara apa? Membebaskannya. Bebas. Nggak diurus. Dibiarkan dia tenggelam di dalam syahwatnya. Ini pun bukan cara seseorang memenuhi hak jiwanya. Salah. Lantas yang benar yang seperti apa? Yang benar seperti apa? Maka jawabannya insya Allah di perjumpaan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Dia datang lagi nanti insya Allah di perjumpaan berikutnya. Bismillah. Ya, ana rasa cukup sampai di sini. Insya Allah jika sisa waktunya. Fadhal. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya masuk ke sesi pertanyaan. Nah. Kita hanya batasi 3 dulu, baru kalau nanti ada sisa waktu bisa kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, mengenai mungkin di luar, bukan di luar tema, hanya tentang jiwa. Keadaan di rumah ketika ada yang meninggal, ibu mertua, Ya. Dan masih menjalani 7 sampai 40 hari seperti itu. Ya. Saya yang tinggal di situ mengingkari, tidak ikut, Ya. tapi harus ikut membereskan segala macam itu. Ya. Berontak hati tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Berontak hati tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena memang tinggal di situ. Iya. Iya, itu bagaimana untuk merasanya, untuk merasa selalu merasa nggak enak banget Ya, sama Allah. Merasa nggak enak. Iya. Nah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Saya jawab ya. Jadi gini, jiwa itu baik atau tidak, ya, itu juga terlihat ketika dia berhadapan dengan perkara yang tidak baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Memang betul Nabi mengatakan bahwa kalau kita berjumpa dengan perkara yang menyelisihi perkara Allah dan Rasulnya, kita harus mengingkari. Bisa pakai tangan, bisa pakai lisan, lisan. Tapi kalau tidak bisa, maka dengan pengingkaran hati. Mungkin ini yang terjadi. Ya, mungkin yang terjadi. Paling tidak, tapi ini menunjukkan di hati kita masih ada iman. Cuman ada masalah. Masalahnya apa? Kata Nabi, dzalika adhaful iman. Yang seperti ini imannya lemah. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan kadar keimanan dengan berusaha lebih keras. Makanya saran saya begini, kalau kita berada dalam kondisi seperti ibu tadi, juga usahakan untuk menyampaikan yang benar seperti apa. Jangan diam, meskipun kita tinggal di situ. Sampaikan aja dengan cara yang baik. Karena itu menunjukkan level iman yang lebih tinggi ketika kita melakukannya. Jelas ya? Dan ini berlaku untuk semua hal, bukan hanya ini. Bukan hanya kondisi seperti ini. Ada kemungkaran setelah kematian, misalkan enggak. Dalam semua hal, jangan diam. Kita kalau di jalan lihat kemungkaran, diam atau ngomong? Di jalan nih, kita sedang jalan kaki, naik kendaraan, berhenti. Di depan kita ada kemungkaran, kita diam atau ngomong? Diam. Berarti imannya lemah. Tapi masih ada iman, tenang, masih ada iman. Naikkan dong levelnya sedikit. Jadi apa? Dengan lisan. Kasih tahu, gak perlu mencaci maki, gak perlu marah-marah. Nak, dek, sayang, kalau perempuan, ibu-ibu ke ibu-ibu lagi, sayang, itu gak boleh nak. Itu gak boleh sayang. Sudah cukup, itu sudah menunjukkan level keimanan dalam dada kita. Dan itu tanda jiwa yang baik. Jangan diam. Jangan diam. Mungkin itu Bu yang bisa saya jadikan sebagai jawaban. Allah Ta'ala. Silakan. Syukran Pak Ustaz. Ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, kalau misalnya kita biasa ke kajian atau biasa ngisi waktu dengan membaca Al-Quran, tapi tiba-tiba ada halangan, maksudnya mau pergi ke kajian, ada keperluan keluarga atau apa mendadak gitu. Terus pas mau biasa rutin ngaji misalnya di rumah, pas waktunya ada tamu atau apa, itu merasakan kayak kesedihan, nyesel gitu. Gimana ya. Itu maksudnya jiwanya yang seperti apa? Itu tanda iman tadi. Dan satu lagi Ustaz. Ya, tanda iman. Jadi ketika dia tersakiti oleh hilangnya kebaikan atau bahkan dosa, atau dia bahagia ketika melakukan ketaatan atau kebaikan, itu tanda seseorang itu mukmin. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu tandanya, insya Allah ta'ala. Jadi ada nyesel, kenapa yang nggak bisa berangkat dan seterusnya. Tapi jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Karena kalau kita terbiasa melakukan satu ketaatan, ada penghalang yang menghalangi kita, pahalanya tetap dapat. Misalkan sering datang kajian misalnya, ke sini misalnya. Tapi hari ini nggak bisa, itu pahalanya tetap diberikan sama Allah. Iya. Makanya istiqomahlah di atas kebaikan. Karena kalau kita dihalangi oleh udzur, Allah tidak menghentikan pahalanya. Iya, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin ke kajian,
Maka demi Allah, kalau ada halangan, Allah tetapkan pahalanya sama seperti dia sedang sehat atau tidak ada udzur, sama, ya. Dan itu janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada pertanyaan lagi, Bu? Iya, satu lagi yang ngajak, misalnya udah ngajak teman ya, misalnya, tapi teman kan udah bilang mau, tapi belum juga, kayak seperti tadi Ustadz bilang, misalnya itu nggak bisa instan ya, perlu perjuangan itu. Yeah. Nah, tapi di hati suka gitu udah diajak teh masih kesel. Belum, ya bukan kesel, jadi menyayangkan gitu ya. Nah, itu juga gimana? Ya sama, itu juga tanda keimanan. Ketika kita sedih melihat saudara kita kehilangan kebaikan yang kita harapkan untuk diri kita dan dirinya, itu juga tanda iman. Iya. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan yang sama untuk saudaranya seperti yang dia cintai bagi diri. Jadi kalau kita kesel, teman diajak kok nggak mau ya, kenapa dia nggak mau? Kenapa nggak bareng-bareng? Itu tanda kita mukmin. Karena menginginkan, sedih saudara kita kehilangan kebaikan, sedih. Itu iman. Itu sekali lagi apa? Iman. Jelas Bu ya, insya Allah. Silahkan pertanyaan berikutnya tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustadz dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk Ustadz beserta keluarga. Amin. Afwan, sebelumnya mungkin pertanyaan saya kali ini agak sedikit membuka aib, tapi mudah-mudahan akan memberi ibrah untuk yang lain. Jadi seperti yang tadi dibahas mengenai healing dengan definisi yang Ustadz sebutkan tadi, mungkin saya sekarang sedang dalam fase membutuhkan healing, Ustadz. Karena qadarullah saya memiliki seorang anak gadis yang di usia SMA, di mana saya sadar bahwa apa yang sedang terjadi atau fase yang sedang dilalui oleh anak saya ini adalah cetakan dari saya sebelumnya, sebelum saya belajar lebih jauh. Namun saya juga merasa bahwa mungkin ini adalah dari dosa-dosa saya, yaitu ujian agar saya lebih sabar lagi untuk merubah anak saya ke arah yang lebih baik. Namun saya sekarang sedang di fase dalam tahap merasa saya harus bagaimana, Ustadz. Jadi saya berusaha untuk mengarahkan dalam sisi agama, mengingatkan dari segala hal. Pelan-pelan saya coba, karena beberapa orang menganjurkan saya untuk pelan-pelan karena tidak mudah membalikan, karena hidayah itu memang datang dari Allah. Tapi saya juga merasa, masa saya harus membiarkan? Dan saya juga sudah melihat bahwa dia sekarang sedang dalam fase dekat dengan lawan jenis. Walaupun mungkin masih terkontrol, walau alam, saya dalam kondisi bingung ya Ustadz. Saya tahu saya hanya satu caranya adalah meminta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa saya yang sebelumnya dan bersabar. Namun untuk aksi yang seharusnya saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah saya harus selalu keras? Karena saya selalu, jadi setiap saya jadi disebutnya ngomel terus gitu. Tapi ayahnya bilang bahwa jangan diomelin terus, takutnya dia malah lari. Tapi saya merasa bahwa apakah didiemin itu bukannya dosa? Kan itu dosa gitu. Lebih memilih anak kabur kasarnya gitu ya, atau memilih anak bergelimangan dosa gitu. Jadi saya dalam fase yang benar-benar bingung apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya harus bersama dengan suami mendidik anak saya ini dengan aksi-aksinya gitu. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi saya mau tanya dulu. Anak perempuan ibu dekat dengan ayahnya? Saya pikir cukup dekat. Dulu cukup dekat dengan saya. Pada saat saya belum mengaji Ustaz. Karena mungkin sefrekuensi gitu ya. Tapi sekarang beliau dengan merasa ayahnya dekat bahwa saya jauh. Kalau dengan ayahnya cukup dekat karena sekarang dia lebih percaya sama ayahnya daripada sama saya. Nah, kalau begitu ayahnya yang harus lebih banyak berperan. Karena begini, ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah. Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang sangat dekat dengan anak-anak perempuan. Betul, Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa.
Tapi Nabi memang memperlakukan anak-anak perempuannya lebih dari yang lain. Dan beliau menjalin kedekatan dengan anak-anak perempuan. Makanya Fatimah yang sudah bersuami, beranak, itu ketika sampai ke rumah ayahnya, dia seperti anak kecil Rasulullah SAW. Anak perempuan yang masih kecil. Peluk ayahnya, gelendotan sama ayahnya, duduk bareng ayahnya. Karena memang secara Islam dan secara psikologis anak perempuan itu lebih membuka hatinya kepada ayahnya. Dia butuh bapak. Nah di momen-momen seperti ini ayah yang harus jadi penghalang antara dirinya dan kemaksiatan. Jadi nggak cukup begini, nggak cukup misalkan ngasih tahu nah jangan. Dia harus jadi sosok yang menghalangi anak perempuannya dari kemaksiatan. Dan percayalah anak perempuan itu insya Allah akan luluh di hadapan ayah. Ya, dan lakukan karena Allah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu sudah tidak dipercaya sama dia, tetap kasih nasihat, jangan dibiarkan, tapi berikan peran yang lebih besar kepada bapak. Saya menemukan, saya dulu ngajar anak perempuan itu hampir 8 tahun, 7 atau 8 tahun. Saya menemukan bahwa kunci kebaikan anak-anak perempuan itu orang tua yang menunjukkan kasih sayangnya sama mereka. Kalau dia merasa dicintai, dia akan melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang. Itu hampir semua, 100%. Nah itu yang harus diperbaiki mungkin di dalam rumah tangga. Ya, sekarang mungkin caranya bukan ceramah, tapi pendekatan secara pribadi. Duduk bareng, jalan bareng, ngobrol lama bareng. Mungkin itu jarang terjadi di dalam rumah. Anak SMA les dari pulang sekolah les sampai malam, apa yang diharapkan? Dia jadi anak soleha? Nggak mungkin. Pulang ke rumah ibu bapaknya nggak ada, nggak akan jadi anak soleh. Harus ada pendampingan, harus ada yang berkorban. Ya, selalu kan ibu yang dituntut, bapak juga punya kewajiban yang besar. Jangan seperti itu. Ya. Selain bahwa Allah sebaik-baiknya zat yang akan merubah keadaannya, makanya hubungan kita sama Allah perbaiki. Tapi begini, bisa jadi ujian ini nggak diangkat sama Allah. Bisa jadi, nasallallahu selamat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada ibu. Tapi jangan kemudian hancur. Karena para nabi pun diuji sama anaknya. Bahkan anak mereka kafir. Ayahnya Nabi. Jangan hancur. Mereka tetap bersabar dan tetap melangkah menuju Allah. Jadi jangan mencintai anak atau siapapun dalam keluarga melebihi kedudukannya. Paham maksudnya Ibu? Ya, jangan karena anak kita melakukan ini dan itu berlebihan. Jangan. Cintai sekedarnya sebagai anak. Karena kenapa? Suatu hari nanti dia bisa jadi musuh kita. Supaya rasa sakitnya tidak terlalu dalam. Dan jangan dibenci berlebihan seperti sekarang. Ini anak kok sukanya maksiat. Jangan dibenci berlebihan. Karena bisa jadi dalam waktu yang cepat anak ini berubah menjadi sosok yang sangat kita cintai dengan kesolehan. Iya. Makanya kita betul-betul harus adil dalam memandang masalah seperti ini. Ya. Jadi kumpulkan semuanya, ngobrol bareng, selesaikan bareng-bareng. Dan satu hal ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita perempuan ataupun laki-laki sekarang, mereka hidup di tengah-tengah gelombang maksiat yang dahsyat. Tsunami maksiat kalau saya boleh katanya. Kita harus ekstra waspada. Ekstra waspada. Jangan lepas begitu saja meskipun sudah dewasa. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat Ibu. Afwan Ustadz, untuk sedikit detail untuk masalah yang dia dekat dengan laki-laki Ustadz, apakah itu harus disaklekan saja atau dia omonginnya baik-baik gitu? Baik-baik tapi saklek. Jadi baik-baik tapi saklek. Afwan Ustadz, ya bersyukurnya gitu dia masih selalu bilang gitu, misalnya Bun, kakak ke bawah dulu ya gitu. Mau nganterin, jadi kebetulan ada temannya juga yang dekat dengan laki-laki gitu. Jadi pas nganterin temannya pulang yang perempuan ini dari rumah,
mungkin teman laki-lakinya menjemput dengan teman laki-laki anak saya gitu. Iya. Jadi dia bilang, kakak ke bawah dulu ya, mau ngapain? Ya mau ketemu gitu ya. Mau ngapain gitu ya, jangan dong kak, kan Bunda nggak suka. Ya harusnya ibu turun. Ibu turun ada di depan mereka. Jadi harus sampai Iya, begitu ya iya. Ustadz ya. Siapa ini? Tanya. Namanya siapa nak? Kamu nggak ada kerjaan lain selain jemput anak perempuan orang lain? Misalkan, misalkan. Ini saklek namanya ya. Tapi kan kita bisa membuat anak-anak ini berpikir bahwa oh, anak ini punya ibu yang galak. Paling tidak mereka berpikir. Kan kebanyakan orang tua ya udah marah-marah tapi anaknya dibiarkan. Jangan begitu. Berarti nggak apa-apa ya Ustadz sampai turun. Saya apalagi kalau ayahnya yang turun. Iya. Ayah yang turun, ada apa? Iya. Alas, saya suka minta ayahnya, ayah tolong dilihat. Turun. Ayahnya turun, kenapa? Karena ayahnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika dia membiarkan anak perempuannya bermaksiat, dia diam. Dia harus ada. Dan satu hal ibu-ibu ya, satu hal. Bilang sama bapak-bapak itu, jadikan dirinya. Jadi bapak-bapak itu harus menjadikan dirinya sosok yang betul-betul luar biasa di hadapan anak perempuan. Betul, itu yang akan menghalangi mereka dari berpikir untuk pacaran. Iya. Harus begitu. Jadi bapak itu jangan jaim, jangan risih kalau anak perempuannya ayah udah gede gitu. Kamu apa sih udah gede juga? Itu kuncinya padahal. Nah, ada orang yang saya kenal, ini kasusnya baru. Kasusnya seperti ibu kurang lebih. Kalau itu sampai buka jilbab kalau itu. Aku tidak mau pakai jilbab. Tadinya pakai cadar. Aku mau buka jilbab. Pokoknya aku kesel sama ayah sama ibu. Keselnya sebetulnya sama bapaknya. Tapi ketika bapaknya berubah, lebih intim dengan anaknya, lebih dekat, pakai jilbab lagi. Kemana-mana pengen sama abi. Besar peran ayah untuk anak perempuan itu teramat sangat besar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Mudah-mudahan jelas ya. Ini yang terakhir. Insyaallah khair. Barakallahu fiik. Ini pakai ini aja.